Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, lagi-lagi iman yang bicara, keimanan dan mengharap keridhaan Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi iman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Makkah mendasarkan, mengkuatkan akidah tauhid keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal-hal yang lain, keimanan di tempat baginda Rasul, tauhid di dalam diri hati hamba, sahabat-sahabatnya. Kalau iman sudah kuat, akarnya sudah berakar, menancap ke dalam tanah, nggak akan goyah. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya, memang harus begitu, iman itu begitu. Kita diingatkan lagi, kita ambil filosofi, ketika kita dilahirkan, bayi laki atau perempuan, itu kalau laki-laki tradisi biasanya diazankan, kalau perempuan dikomatkan. Kembali kita diingatkan, iman, dasarnya iman, hidup dengan iman. Ketika kau besar nanti, kalau engkau jadi tentara, tentara yang beriman. Jadi polisi, polisi beriman. Jadi pedagang, pedagang beriman. Jadi guru, guru beriman. Pengusaha, pengusaha beriman. Jadi kita hidup dengan iman, mati dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam keberapa ini, Bu? 18 ya, 18 Ramadan berarti ya. Suara bapak-bapak masih kencang, ibu-ibu udah mulai kendor suaranya. Jadi supaya lebih semangat ya, Bu ya. Iya Bu ya. Jangan marah Bu. Ini kan kita Ramadan, nggak boleh marah-marah ya. Jadi ada dalam hidup kita ini 3 salam. Salam yang pertama, ketika diucapkan salam tidak usah dijawab. Itu yang pertama. Salam yang kedua, ketika kita mengucapkan salam, tidak perlu kita tunggu jawabannya. Yang ketiga, ketika diucapkan salam, wajib dijawab. Jadi kita bahas yang satu, yang pertama dulu. Ketika diucapkan salam, tidak perlu dijawab. Waktu kita sholat tadi, imam kita, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan kita jawab, Waalaikumsalam, rame-rame kita, jangan. Ya, itu yang pertama. Ya Bu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengucapkan salam, nggak usah kita tunggu jawabannya. Biasanya sebelum Ramadan ada tradisi kita ziarah kubur. Ya Bu ya. Jadi ketika kita akan memasuki pekarangan kuburan, minimal kita disunahkan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu paling rendah, paling kecil. Nggak usah kita tunggu orang ahli kubur menjawab, masuk aja kita. Ya. Kalau kita tunggu nanti di kuburan itu menjawab, nggak jadi kita ziarah barangkali ya. Bagi yang nggak berani, tapi kalau bagi yang berani masuk aja nih dia. Nah, jadi yang kedua, jadi salam yang ketiga wajib dijawab. Inilah salam dari saya Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke Kota Langkat, sampai di sana malam Jumat. Kalau Bapak Ibu mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ucapan yang tertulus dari dasar hati kita bahwasanya rasa syukur itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syukur ke tempat yang lain, hanya kepada Allah. Karena Allah itu Al-Khaliq, Sang Pencipta.
Kalau kepada sesama itu tempatnya mengaplikasikan rasa syukur tadi. Jadi terkadang kita lupa, rasa syukur kita ini sedikit sekali, yang banyak kita hanya menuntut di dalam diri kita yang tidak ada, sementara yang ada di dalam diri kita, di dalam ekonomi kita, kita lupa mensyukurinya. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi coba sekali-kali nanti Bu ya, kalau pulang ke rumah, kita semua coba, kita berkaca dulu di cermin. Di hadapan cermin itu kita berkaca, kita lihat wajah kita di situ, betapa indah susunan yang diberikan Allah di dalam wajah kita. Kita lihat alis kita Bapak Ibu ya, diatur Allah perkembangan panjangnya, diatur. Kalau tidak beraturan begitu panjangnya, tertutup mata kita. Kita bayangkan. Apalagi gigi, kalau nggak ada aturan panjang pendeknya, bagaimana Bapak Ibu? Nggak tahu lah kita, begitulah kira-kira ya. Jadi Allah itu menciptakan kita itu udah ada ukurannya. Rasa syukur kita yang perlu kepada Allah yang mendatangkan ibadah dan manfaat kepada diri kita yang bersyukur, bukan kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah, kita yang dapat manfaatnya. Kalau kita nggak bersyukur, Allah pun tidak pernah rugi. Nggak rugi Allah. Allah tetap maha. Allah yang memiliki langit dan bumi. Rezeki itu siapa yang punya, Bu? Allah. Kesembuhan dari siapa, Bapak Ibu? Allah. Jadi kalau penyakit itu dari siapa? Allah. Obatnya dari siapa? Allah. Permasalahan itu datang dari siapa? Allah. Yang menyelesaikan Allah. Berarti semua kita bergantung kepada Allah. Bulan Ramadan ini datang mengingatkan, seolah-olah mengingatkan bahwasanya kita harus sadar diri. Kita harus tahu bahwasanya segala sesuatu itu hanya bergantung kepada Allah. Mutlak, tidak ada yang lain. Enggak ada yang lain, mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berniatlah karena Allah dengan penuh keimanan, iman yang dituntut. Kalau sudah bersyukur kepada Allah, keimanan kita yang dituntut untuk totalitas sekemampuan kita masing-masing. Jadi keimanan, makanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, lagi-lagi iman yang berbicara, keimanan dan mengharap keridhaan Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi iman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Makkah mendasarkan, mengkuatkan akidah tauhid keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal-hal yang lain, keimanan di tempat baginda Rasul, tauhid di dalam diri hati hamba, di sahabat-sahabatnya. Kalau iman sudah kuat, akarnya sudah berakar, menancap ke dalam tanah, nggak akan goyah. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya, memang harus begitu, iman itu begitu. Kita diingatkan lagi, kita ambil filosofi, ketika kita dilahirkan, bayi laki atau perempuan, itu kalau laki-laki tradisi biasanya diazankan, kalau perempuan dikomatkan. Kembali kita diingatkan, iman, dasarnya iman, hidup dengan iman. Ketika kau besar nanti, kalau engkau jadi tentara, tentara yang beriman. Jadi polisi, polisi beriman. Jadi pedagang, pedagang beriman. Jadi guru, guru beriman. Pengusaha, pengusaha beriman. Jadi kita hidup dengan iman, mati dengan iman. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis riwayat Abu Hurairah, Abu Daud ya, maaf, Abu Daud. Barang siapa yang akhir ucapannya, kalimat dari mulutnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Gampang, mengucapkan gampang saat sekarang ini. Kalau tidak tumbuh dari dalam dasar hati kita, tidak membesarkan kebesaran Allah di dalam kalbu kita, mustahil.
kita akan dapat mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan saat-saat begini aja, sehat aja, kita jarang, kita lupa, berarti itu tidak mampu. Apalagi sedang sakaratul maut. Begitu banyaknya yang harus dihadapi, yang tidak terlihat. Semua datang menghadap, menggoda segala macam. Sehat saja kita tidak mampu. Ramadan inilah peringatan kepada kita. Ini momentum untuk perbaikan diri kita. Berapa menit ini Pak? Mohon maaf Pak, nanti kelamaan. 20 Pak. 15 menit. Oh ya udah kelewatan pula ini Pak. Jadi itu yang Bapak Ibu ya, kita bersingkat aja. Jadi iman tertanam di dalam hati kita. Ramadan inilah momentum untuk menancapkan akar keimanan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kita hidup dengan iman dan kembali kepada Allah dengan iman juga. Percayalah bahwasanya dunia saat ini adalah nyata, akhirat itu cerita. Tetapi tatkala kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia tinggal cerita, akhirat menjadi nyata. Jadi kita persiapkan diri kita sekemampuan kita masing-masing untuk membuat persembahan yang terbaik di dalam hidup kita ini dengan momentum Ramadan ini. Semoga keberkahan di bulan Ramadan ini kita dapatkan dengan berupayanya kita sekemampuan kita masing-masing dengan amal-amal yang kita lakukan. Kalau kita bersungguh-sungguh, yakinlah pasti Allah, pertolongan Allah akan datang kepada kita. Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang berhasil. Jadi kesungguhan hati kita untuk beribadah akan mendatangkan manfaat kepada kita, mendatangkan kebaikan bagi kita dengan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan diampunkan Allah dosa-dosa kita yang terdahulu, dan masuklah kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.